Ada yang berdebat melihatnya momen opnam 1 Maret, iya mungkin. Ada yang melihatnya kemudian tragedi berdarah 65, ada melihatnya 98, tapi mungkin tidak melihat 70, 80 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kesulitan bagi kita, apakah untuk menjadi pahlawan nasional itu kita harus holistik. Dari sejak dia mengabdi pada Republik ini ketika dewasa sampai dia meninggal. Maka dia tidak ada cacat dan celahnya. Ataukah kemudian kita harus melakukan reinterpretasi terhadap pahlawan nasional? Seperti dikatakan Fadlizon tadi, pahlawan nasional cukuplah mereka yang mempertahankan kemerdekaan atau mereka yang berjuang merebut kemerdekaan. Sisanya kita klasifikasikan gelar dan tanda jasa lainnya. Nah, karena ini tidak diklasifikasikan, maka kemudian terjadi pro dan kontra, terjadi penolakan-penolakan dan lain sebagainya. Tentu kan kita tidak bisa mengabaikan jasa-jasa yang sudah diberikan setiap orang di Republik ini. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan bangunan-bangunan otoriter kemudian ketika yang bersangkutan berkuasa. Saya membayangkan misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau pemerintahan Orde Baru tidak berkuasa 32 tahun, saya membayangkan mungkin bangsa kita ini sudah menjadi bangsa yang jauh lebih besar. Dengan HDI, Human Development Index yang barangkali jauh lebih hebat. Tapi sekarang kita kan ketinggalan. Kita ketinggalan setback dibandingkan negara-negara yang kurang lebih baru merdeka. Ya, kita merdeka tahun 45, coba bandingkan dengan negara-negara yang hancur lebur seperti Jepang, Korea dan lain sebagainya, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya yang berangkatnya sama. Kita jauh ketinggalan. Nah, kita tidak boleh lupa itu. Tetapi dari sisi prosedur, ya siapapun boleh. Ya, siapapun boleh menurut saya untuk mengusulkan siapa yang ingin menjadi pahlawan nasional. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya pengusulan itu jauh lebih demokratis, berasal dari akar rumput dan lain sebagainya. Tetapi kan kita tidak tahu. Kita kan selalu bicara ini politik. Selalu saja ada kelompok-kelompok politik tertentu yang ingin mendorong. Tapi ada kelompok politik yang lainnya selalu ingin menolak. Maka sesungguhnya kalau saya katakan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai pahlawan nasional Pak Harto ini isu elitis sesungguhnya. Bukan isu akar rumput, isu elitis saja. Baik antara yang mendorong maupun yang menolak. Dari sisi substansi yang ketiga, tadi sudah saya singgung kalau kita bicara substansi. Pada substance mana, pada substansi mana kita mau berdiskusi bahwa Pak Harto layak menjadi pahlawan nasional. Kalau kita bergerak hanya pada misalnya serangan umum 1 Maret, that's right, pasti layak. Kalau kita bicara misalnya bonanza, booming minyak pada tahun 70-an, yang dikatakan Bang Karni, di mana ekonomi kita kuat sekali, mungkin layak. Tapi dalam perspektif politik, seperti juga disertasi Pak Mahfud, sangat tidak layak. Karena justru pada masa pemerintahan Pak Harto, kita mengalami tidak ada demokrasi. Kita semua mengalami, saya mengalami 9 tahun paling tidak, sejak mahasiswa sampai kemudian Pak Harto tumbang, bagaimana sulitnya bersuara. Bagaimana kemudian kita mengalami ketakutan. Tidak memilih dalam pemilu pun ditangkap dan lain sebagainya. Saya punya skripsi diambil lagi oleh dosen saya. That's right. Dari library supaya tidak diperiksa. Coba bayangkan saya membuat skripsi kesimpulannya jangan dikatakan bahwa A harus B. Kenapa? Kalau A nanti bahaya dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Ketakutan kita pada relung akademik pun terjadi pada era Orde Baru. Bagaimana kalau pembangunan sumber daya manusia dalam era seperti itu? Kalau seandainya ada ruang kebebasan barangkali jauh lebih besar bangsa ini, jauh lebih menghasilkan orang-orang hebat. Tetapi karena ruang itu tidak ada, maka kemudian kita masih menjadi bangsa yang Human Development Index-nya agak turun dan kurang bahkan. Nah, saya tidak menolak untuk mengatakan substansi-substansi yang seperti dikatakan Pak Kiflan. Substansi yang dikatakan oleh Pak Nurdin Halid, Fadlizon, dan substansi lainnya yang barangkali juga Pak Aiem Fatwa yang juga mengatakan bahwa ada jasa-jasa tertentu. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah untuk menjadi pahlawan nasional holistik atau parsial kita menilai seseorang. Kalau kita bicara holistik maka kemudian masih terjadi pro dan kontra hingga saat ini mengenai positioning yang tema berikutnya. Kalau kita bicara tentang positioning Pak Harto, maka kalau saya katakan negatif, netral dan positif, kita masih berdebat. Apakah dari segi image citra sudah positif, apakah masih negatif, apakah netral saja. Ini yang menurut saya belum selesai perdebatannya di bangsa ini saat ini ketika kita bicara untuk mempahlawankan Soeharto. Terakhir soal timing. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada era Orde Baru mungkin tidak akan pernah terpikir untuk mempahlawankan Soekarno. Bung Karno baru menjadi pahlawan nasional 3 tahun yang lalu ya. 2012
Bayangkan setelah tahun 45 dan lain sebagainya. Kepresnya tahun 86. That's okay. Pokoknya yang jelas resminya 2012 ya.